Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanabata Dharma Yogyakarta. Oke, ini video kedua untuk materi Sistem Informasi Manajemen chapter yang 10. Ini yang akan saya bahas adalah learning objective yang pertama. What are the unique features of e-commerce, digital markets, and digital goods? Oke, bagaimana sih kondisi e-commerce saat ini? Ini yang akan kita bahas pertama. Ya. Tapi sebelum ke sana kita harus paham dulu apa itu e-commerce ya. Kalau dari bukunya Louden, dia mengatakan bahwa e-commerce refers to the use of internet and the web to transact the business. Jadi istilah e-commerce itu merujuk pada konsep penggunaan internet dan website untuk transaksi bisnis. Atau kemudian opsi definisi yang berikutnya, secara formal kita bisa mengatakan bahwa e-commerce is about digitally enabled commercial transactions between and among organizations and individuals. Jadi kalau definisi formalnya e-commerce itu adalah transaksi komersial yang berbasis digital yang dilakukan secara digital antara organisasi dan individual ya. Antara organisasi dan individual. Artinya apa? Artinya dalam e-commerce itu bisa saja yang melakukan transaksi adalah organisasi ke organisasi, bisa individu ke individu, bisa organisasi ke individu. Nah, e-commerce saat ini mengalami pertumbuhan yang termasuk tinggi kan gitu ya. Ini saya sampaikan data dari grafik dari e-marketer ya, untuk konteksnya untuk di Amerika sih. Nanti bisa kita lihat bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia kan gitu ya. Tetapi juga biasanya juga sama mengalami pertumbuhan yang signifikan karena kita sadar bahwa akhir-akhir ini e-commerce itu pun semakin banyak di sekitar kita kan gitu ya. Kita makin sering berbelanja online, kita juga ada yang menjadi online seller dan lain sebagainya. Nah, kalau di Amerika pertumbuhan e-commerce itu menjadi semakin tinggi terutama setelah era resesi tahun 2008-2009 ya, yang waktu itu resesinya cukup tinggi di Amerika, Lehman Brothers dan lain sebagainya. Ya, maka kemudian mulai tahun 2010 sampai dengan 2020 ini pertumbuhan e-commerce menjadi semakin tinggi. In 2018, e-commerce revenues grew at an estimated 12% annually. Jadi secara tahunan bahkan bisa dibilang pertumbuhan e-commerce itu meningkat sekitar 12% per tahun. Oke, jadi dari grafik ini peningkatan yang semakin tinggi untuk e-commerce, maka kita bisa melihat bahwa aktivitas e-commerce itu memang semakin banyak terjadi, dan saya rasa ini juga terjadi tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di negara kita. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang yang mungkin kita juga tidak tahu kapan selesai, ya bisa jadi aktivitas e-commerce pun akan semakin tinggi frekuensi terjadinya. Nah, kalau kita bicara tentang konsep e-commerce, maka sebenarnya kita bisa mengatakan e-commerce itu memiliki atau mengalami beberapa fase kan gitulah ya. Di awal munculnya e-commerce itu yang terjadi adalah conversational commerce ya, atau fokusnya pada conversation, pada interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Maka
subjudulnya di sini adalah From Eyeballs to Conversations. Ya, eyeballs itu kan bola mata. Dari ketika kita melihat produk, kemudian timbullah conversations, timbullah interaksi, percakapan antara penjual dan pembeli. Itulah conversational commerce. Nah, fase ini memiliki beberapa poin yang menarik ya untuk conversational commerce. Yang pertama yang saya highlight adalah marketing is based on firms engaging in multiple online conversations with their customers, potential customers, and even critics. Ya. Jadi conversational commerce itu didasarkan pada seberapa jauh keterlibatan perusahaan ya, terhadap terjadinya multiple online conversations ya, terhadap terjadinya percakapan secara daring ya, antara perusahaan dengan customernya. Termasuk seberapa sering perusahaan juga menanggapi masukan, menanggapi keluhan, kritik, dan lain sebagainya. Itu conversational commerce. Nah, kemudian yang menarik di fase yang ini adalah adanya social marketing. Social marketing means all things social, listening, discussing, interacting, empathizing, and engaging. Jadi konsep social marketing itu adalah konsep di mana semua hal itu sifatnya sosial, menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lainnya, mulai dari listening, diskusi, interaksi, dan lain sebagainya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada perubahan pendekatan from eyeballs to conversation. Jadi perubahan pendekatannya adalah dari yang tadinya fokusnya pada eyeballs, pada bola mata, pada apa yang dilihat. Fokus pada apa yang dilihat itu maksudnya adalah nggak ada tuh interaksi antara penjual dan pembeli. Tapi fokusnya hanya pada bagaimana customer melihat barang yang dijual. Nah itu eyeball fokus itu seperti itu. Tetapi kemudian muncullah conversational commerce di mana terjadi conversation, terjadi percakapan, terjadi interaksi antara perusahaan dengan customer. Maka di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa ada perubahan pendekatan dari eyeballs, dari sesuatu yang hanya sekedar dilihat oleh bola mata, kemudian berubah menuju ke percakapan. Itu yang disebut dengan conversational commerce atau perdagangan berbasis pada conversation. Nah, kemudian perubahan yang lain yang terjadi pada e-commerce saat ini adalah from desktop to smartphone. Dari layar desktop ke layar mobile, ke layar telepon pintar. Ini sebenarnya sudah bisa kita pahami bahwa dalam artian ketika kita mempelajari konsep e-commerce, awalnya memang internet ini kan bisa kita akses melalui desktop ya, komputer, PC, dan lain sebagainya. Maka e-commerce pun awal-awalnya juga muncul di sana, menggunakan website yang diakses lewat PC dan lain sebagainya. Tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, seperti yang tadi juga saya bahas di video yang pertama terkait apa yang dialami oleh YouTube, ketika YouTube pun akhirnya semakin banyak diakses oleh para pengguna mobile devices. Nah, maka sekarang e-commerce pun juga mengalami perubahan dari sisi perangkat. Yang awalnya banyak diakses lewat perangkat desktop, komputer atau PC, sekarang e-commerce bisa diakses lewat gawai yang berbasis telepon pintar. Maka di sini yang saya highlight adalah survei dari e-marketer itu. Dia mengatakan bahwa mobile marketing now constitutes 70% of all online marketing. Jadi pemasaran secara mobile ini ya sekarang ternyata sudah mencapai 70% dari seluruh aktivitas online marketing. Bayangkan 70% aktivitas online marketing itu diinisiasi oleh smartphone. Berarti kita bisa melihat seberapa banyak transaksi e-commerce itu terjadi melalui smartphone. Ya, jadi orang bisa semakin mobile,
semakin bebas dalam melakukan transaksi e-commerce, tidak harus datang ke kantor, tidak harus duduk menghadap PC yang dia miliki, tapi bisa di mana aja ketika lagi di kantor atau ketika sedang berjalan-jalan atau ketika sedang apapun, dengan menggunakan smartphone-nya mereka bisa melakukan aktivitas e-commerce. Nah, ini beberapa tabel yang menunjukkan perkembangan dari e-commerce gitu ya. Perkembangan e-commerce itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Ya. Dari perubahan bisnis ya, business transformation, kemudian technology foundations ya, dan new business models emerge. Kita coba lihat satu persatu tapi tidak semuanya ya. Dari transformasi bisnis, perubahan bisnis yang sekarang terjadi kan gitu ya. E-commerce remains the fastest growing form of commerce when compared to physical retail stores, services, and entertainment. Social, mobile, and local commerce have become the fastest growing forms of e-commerce. Jadi dari bisnis yang mengalami transformasi, yang mengalami perubahan, di sana poin yang pertama disebutkan bahwa e-commerce itu adalah bentuk perdagangan yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat ketika dibandingkan dengan toko-toko fisik ya, entertainment dan layanan-layanan yang diberikan secara fisik kepada pelanggan. Nah, ini bisa kita pahami bahwa memang pada akhirnya yang sekarang ini semakin banyak muncul adalah electronic commerce gitu ya, dibandingkan dengan perdagangan secara fisik. Perdagangan secara elektronik ini semakin mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat, dari konsumen. Kemudian misalnya poin yang kedua, the breadth of e-commerce offerings grows especially in the services economy of social networking, travel, entertainment, retail apparel, jewelry, appliances, and home furnishing. Jadi beberapa hal yang mengalami pertumbuhan yang pesat dari e-commerce itu misalnya layanan berbasis jejaring sosial. Ya. Ketika kita menggunakan Twitter, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, kita bisa melihat bahwa semakin banyak layanan-layanan yang ditawarkan kepada konsumen berbasis sosial media tersebut kan gitu ya. Kemudian yang kedua yang dianggap mengalami pertumbuhan yang termasuk cukup besar adalah travel. Kita sering tuh melihat di sosial media kita penawaran dari biro perjalanan atau dari objek wisata terkait gitu kan. Apalagi sekarang di Instagram semakin banyak juga kalau kita amati promosi-promosi destinasi wisata. Kenapa? Karena dengan menggunakan sosial media, promosi destinasi wisata itu bisa menjangkau jauh lebih banyak, sehingga harapannya nanti orang-orang yang datang berwisata ke tempat wisata tersebut juga makin banyak. Itulah kenapa sekarang pun makin populer memviralkan tempat wisata menggunakan sosial media. Jadi begitu ada tempat wisata yang masih sepi gitu ya, baru dikunjungi beberapa orang, kemudian diunggah ke sosial media, viral, rame, akhirnya banyak orang yang datang ke sana. Nah, ini kalau kita amati memang banyak sekali transformasi bisnis yang terjadi ketika kita berbicara tentang pertumbuhan e-commerce. Yang paling menarik ada di poin yang ke-5 ini. Small businesses and entrepreneurs continue to flood the e-commerce marketplace, often riding on the infrastructures created by industry giants such as Amazon, Apple, and Google, and increasingly taking advantage of cloud-based computing resources. Jadi poin yang kelima itu dia mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan bisnis kecil, ya entrepreneur yang skala kecil itu kemudian juga membanjiri marketplace e-commerce. Bahkan terkadang mereka menggunakan infrastruktur marketplace yang dibangun oleh raksasa-raksasa dalam dunia e-commerce. Nah, ini juga terjadi di Indonesia kan gitu ya. Banyak marketplace yang disediakan oleh
perusahaan-perusahaan besar, kemudian di dalamnya diisi UMKM yang mau mempromosikan produknya, sehingga pada akhirnya UMKM di Indonesia pun dapat menjangkau pasar yang lebih luas, yang lebih banyak, sehingga diharapkan banyak juga nanti calon-calon pembeli potensial. Oke, kemudian perkembangan e-commerce dilihat dari teknologi foundations, dilihat dari teknologi yang mendasari e-commerce tersebut. Yang pertama yang disebutkan di sana adalah wireless internet connections, Wi-Fi, WiMAX, 4G smartphones continue to expand. Ya, jadi pertumbuhan e-commerce ini juga didasari oleh teknologi jaringan internet tanpa kabel yang semakin tinggi juga kemampuannya. Ya. Kita kenal ada Wi-Fi, kemudian ada 4G, dan kita sebentar lagi akan memasuki era 5G gitu kan. Semakin tinggi kemampuan jaringan internet tanpa kabel, maka saya yakin aktivitas e-commerce pun bisa akan semakin banyak terjadi kan gitu. Kemudian yang kedua, teknologi foundations atau teknologi yang mendasari pertumbuhan e-commerce adalah teknologi dari smartphone itu sendiri. Powerful smartphone and tablet computer. Jadi sekarang semakin banyak telepon-telepon pintar, tablet-tablet yang berkemampuan tinggi, harganya terjangkau, sehingga para pengguna itu dapat mengeksplorasi lebih banyak terkait dengan kemampuan dari gawai yang mereka miliki ini. Efeknya adalah podcasting and streaming take off as platform for distribution of video, radio, and user-generated content. Efeknya semakin banyak podcast yang terjadi gitu ya. Saya juga punya podcast dengan teman-teman kos saya dulu di Spotify ya, namanya Indikos, nanti silahkan dicek. Nah, kita semakin banyak bisa membuat podcast, streaming video, kita distribusikan ke YouTube, ke Spotify, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi yang mendasari lainnya adalah wearable devices. Ini pernah kita bahas sebelumnya, yaitu teknologi-teknologi yang bisa kita kenakan pada badan kita. Ya, mobile devices expand to wearable computers. Contoh Apple Watch ya, dan lain sebagainya, itu semakin banyak teknologi yang bisa kita kenakan pada tubuh kita, itu kemudian membuat aktivitas e-commerce juga bisa semakin banyak terjadi. Kenapa? Karena interaksi kita dengan mobile devices itu menjadi semakin besar. Kemudian muncul juga semakin banyaknya social networking application and website. Makin banyak media sosial, jejaring sosial yang kita gunakan, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, dan lain sebagainya. Semakin banyak teknologi aplikasi jejaring media sosial seperti ini, maka e-commerce pun bisa semakin berkembang. Sekarang aja Facebook, Twitter, Instagram kan juga bisa dipakai untuk aktivitas e-commerce. Saya sendiri juga punya beberapa akun jual beli online berbasis Instagram. Kenapa? Karena kalau kita berjualan di sosial media, jangkauannya bisa jauh lebih luas lagi kan gitu ya. Karena kita bisa kenal dengan banyak orang dan lain sebagainya. Oke, kemudian new business model emerge ya. Jadi perkembangan e-commerce itu bisa dilihat dari sisi model-model bisnis yang baru muncul saat-saat ini. Misalnya di poin yang pertama di sana disebutkan more than 70% of the internet population has joined an online social network, created blogs and share photos and music. Ya, jadi lebih dari 70% populasi di internet itu terkoneksi dalam sosial media. Ya, kemudian saling berbagi foto, membuat blog dan lain sebagainya. Dan itu sekarang sosial media itu bisa menjadi model bisnis yang baru sekarang ini, ya, termasuk aktivitas-aktivitas di dalamnya. Kemudian model bisnis yang baru muncul adalah online advertising. Ya. Di poin yang kedua, the traditional advertising industry is disrupted as online advertising grows twice as fast as TV and print advertising. Dengan adanya iklan online ini adalah model bisnis yang baru yang muncul seiring pertumbuhannya e-commerce,
Dan ternyata model iklan online ini telah mengalahkan model-model iklan tradisional ya, seperti iklan yang ada di koran dan lain sebagainya. Kemudian model bisnis lainnya misalnya yang nomor 4 ini ya, newspaper and other traditional media adapt online. Ya. Koran-koran yang kita kenal, yang dulu koran cetak itu sekarang semuanya beralih ke online. Bahkan salah satu tabloid yang jadi langganan saya dari SMP, tabloid bola pun kemarin sempat melakukan edisi perpisahan untuk tabloid hard copy mereka, tabloid versi cetak mereka, karena akhirnya mereka juga akan berfokus pada media online. Nah itu bisnis yang juga muncul di era sekarang sebagai akibat dari munculnya e-commerce. Ya. Semakin sedikit orang yang membaca koran secara hard copy. Ya. Seiring dengan penggunaan smartphone dan internet yang semakin banyak, maka orang sekarang cenderung memilih untuk memilih untuk membaca berita-berita secara online juga. Ya, akhirnya ini membuat muncul bisnis baru yaitu online newspaper, ya, online news, portal-portal berita internet dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita identifikasi yang muncul sebagai penanda bahwa e-commerce itu semakin berkembang. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat fitur-fitur unik apa saja sih dari e-commerce kan gitu. Ada 8 fitur yang menjadi fitur atau ciri khas unik dari suatu teknologi e-commerce. Yang pertama, ubiquity. Ubiquity ini penjelasannya internet or web technology is available everywhere by desktop and mobile devices. Jadi ubiquity ini lebih mengarah kepada bahwa internet itu bisa diakses dimanapun dan menggunakan apapun. Mau pakai desktop bisa, mau pakai smartphone bisa. Nah, apa dampaknya ke bisnis dengan ubiquity ini? Di sini disebutkan the marketplace is extended beyond traditional boundaries and remove from a temporal and geographic location. Jadi karena internet itu bisa diakses dimanapun, entah itu di rumah, di kantor, atau di negara manapun, maka dampaknya terhadap bisnis adalah marketplace itu menjadi semakin luas cakupannya, jangkauannya, tidak lagi disekat-sekat oleh batas negara tertentu. Jadi misalnya saya bisa saja beli barang secara online yang dimana barang itu tidak di Indonesia tetapi di negara yang lain. Itu dampak dari karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, keunikan yang kedua adalah global reach. Ya. The technology reaches some across national boundaries around the earth. Jangkauannya secara global, e-commerce itu keunikan yang kedua. Ya, artinya dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang, ya, baik menggunakan teknologi internet maupun teknologi yang lainnya, kita itu bisa menjangkau semakin banyak orang. Maka dari tadi saya mengatakan e-commerce itu jangkauannya bisa jauh lebih luas kan gitu. Saya pernah mendesain topi suatu klub sepak bola, tiba-tiba ada customer dari Italia yang mau membeli. Itu bisa terjadi karena saya menggunakan sosial media waktu itu. Saya posting di Instagram. Jangkauannya luas ya, global reach ya. Jadi yang melihat barang dagangan saya tidak hanya orang yang ada di Jogja, tidak hanya orang yang ada di Indonesia, tetapi juga orang yang ada di negara lain. Nah, apa dampaknya terhadap bisnis? Commerce is enabled across cultural and national boundaries seamlessly and without modification. Jadi aktivitas perdagangan itu kalau dikaitkan dengan keunikan yang kedua jangkauan global, yaitu aktivitas perdagangannya bisa terjadi lintas budaya, lintas negara kan gitu ya. Kita bisa jadi tahu bagaimana kalau kita berbelanja di negara yang lain dibandingkan dengan kita berbelanja di sini dan lain sebagainya. Oke, kemudian ciri khas yang ketiga adalah universal standard ya, standar yang umum. Universal standard ini konteksnya adalah hanya ada satu standar teknologi yang digunakan oleh e-commerce yaitu standar internet.
Standar internet itu kan di mana-mana sama. Kita mau berada di Indonesia, mau berada di Amerika, standar internetnya sama. Nah, dampaknya apa ke bisnis? With one set of technical standards across the globe, disparate computer systems can easily communicate with each other. Dampak ke bisnisnya adalah karena standar internetnya sama dimanapun, meskipun perangkat teknologinya beda, itu jadi nggak masalah. Ya, karena ada standar yang sama, maka setiap orang di berbagai negara bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, kemudian elemen yang keempat, richness. Video, audio, and text messages are possible. Richness di sini mau menunjukkan konsep kekayaan informasi, bahwa dengan e-commerce yang ada sekarang, formatnya tuh bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk text message, ya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk audio. Semakin kaya, semakin bermacam-macam variasi bentuk e-commerce-nya. Dampaknya ke bisnis apa? Video, audio, and text marketing messages are integrated into a single marketing message and consumer experience. Jadi, dengan semakin banyaknya format itu tadi dan terintegrasi jadi satu, sehingga pesan yang mau disampaikan oleh penjual itu bisa semakin lengkap, karena nggak hanya text message doang, tapi bisa ditambah dengan variasi videonya, ada audionya, kan gitu kan. Kemudian pengalaman dari si pelanggan juga bisa semakin lengkap, kan gitu. Jadi semakin bervariasi bentuknya, dan ketika bentuk-bentuk itu terintegrasi jadi satu, maka e-commerce akan bisa semakin menawarkan kekayaan informasi yang bisa diberikan ke pihak-pihak yang berada dalam lingkup e-commerce tersebut. Oke, kemudian faktor yang kelima, interactivity. Ya. Interactivity ini konteksnya adalah the technology works through interaction with the user. Jadi interaksi antar pengguna. Nah, apa dampaknya terhadap bisnis? Consumers are engaged in a dialogue that dynamically adjusts the experience to individual and makes the consumer a participant in process of delivering goods to the market. Jadi e-commerce itu sekarang punya ciri yang unik, yaitu adanya interactivity. Adanya interaksi di sana, bisa antara pembeli dan penjual, atau dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Dampaknya apa ke bisnis ya? Bisnis signifikansinya apa? Customer itu semakin terlibat dalam dialog yang dinamis. Artinya apa? Artinya ketika customer itu ingin membeli produk, mulai dari misalnya menanyakan spek barangnya, kemudian negosiasi harga, itu semuanya sekarang sifatnya dinamis. Bisa berwujud suatu dialog yang sifatnya dinamis, sehingga semakin dan dapat disesuaikan dengan pengalaman user, pengalaman customer gitu ya. Sehingga transaksi e-commerce itu bisa semakin banyak untuk dilakukan. Oke, kemudian yang keenam, information density, kerapatan informasi. The technology reduces information cost and raises quality. Jadi dengan adanya e-commerce, ya, teknologi dalam e-commerce ini bisa mengurangi cost informasi, karena ketika kita mau mencari informasi tentang barang yang akan kita beli, kalau menggunakan internet kan cost-nya jauh lebih murah daripada kita datang langsung. Contoh misalnya, kalau kita tidak menggunakan konsep e-commerce ya, kita menggunakan konsep commerce yang konvensional tuh. Kalau mau mencari barang di toko kan kita harus datangi tokonya satu persatu, ya. Kemudian kita cek, kita bandingkan harganya. Nah, ini cost-nya kan jelas tinggi nih. Tapi kalau menggunakan e-commerce,
Jadi kalau mau menggunakan e-commerce, cost informasi ini bisa berkurang jauh. Kenapa? Karena cukup dengan menggunakan internet, kita itu bisa dengan leluasa mencari barang-barang yang kita inginkan, bisa bandingin kualitasnya, bisa bandingin harga. Sehingga cost informasi itu bisa berkurang. Tetapi di sisi yang lain, kualitas informasinya semakin tinggi, maka di sana disebutkan pada bisnis signifikansinya proses pemrosesan informasi, kemudian komunikasinya itu akan mengalami penurunan untuk cost-nya, tetapi di sisi yang lain informasinya menjadi murah dan lebih akurat. Karena kalau kita menggunakan internet kan kita bisa membandingkan beberapa informasi yang kita cari, bisa kita bandingkan satu sama lain secara lebih akurat. Oke, kemudian karakteristik yang ketujuh adalah personalization or customization. The technology allows personalized message to be delivered to individual as well as to groups. Jadi dengan menggunakan teknologi e-commerce, kita tuh bisa chat personal ke penjualnya. Artinya apa? Kita bisa istilahnya kita bisa meminta perlakuan khusus kepada penjual ya, dengan chat pribadi misalnya. Nah, dampaknya apa sih terhadap bisnis? Bisnis signifikansinya apa? Personalization of marketing message and customization of products and services are based on individual characteristic. Jadi dalam teknologi e-commerce itu personalisasi bisa dilakukan disesuaikan dengan karakteristik dari tiap individu-individunya. Contoh misalnya yang pernah saya alami, saya kan jualan Hot Wheels ya, jualan diecast. Ada customer yang chat ke saya, dia itu penggemar Lamborghini, maka setiap kali saya ada stok Lamborghini, ya mobil-mobilan Lamborghini, dia pasti minta barang itu untuk disimpankan sehingga nanti bisa dia bayar ya, untuk dia beli. Jadi jangan dijual ke orang yang lain. Dan itu juga bisa saya lakukan targeting behavior ya, saya bisa setiap kali ada produk Lamborghini yang baru langsung saya tawarkan ke dia karena saya tahu dia potensial untuk membeli diecast Hot Wheels saya yang tipenya Lamborghini doang. Ada juga yang kemarin secara khusus memborong diecast saya yang bentuknya Jeep karena dia penggemar mobil Jeep. Maka dia selalu ngechat saya apakah ada produk yang baru datang terkait dengan Jeep dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa personalization atau customization itu bisa semakin besar kemungkinannya untuk terjadi ketika kita menggunakan teknologi e-commerce. Oke, kemudian yang terakhir adalah social technology. The technology supports content generation and social networking. Jadi di sini sosial teknologi itu memungkinkan para penggunanya untuk mengkreasi konten-konten ya, yang bisa semakin meningkatkan aktivitas e-commerce. Maka di sini dampak ke bisnisnya adalah new internet social and business models, enable user content creation and distribution and support social network. Kita sering melihat ada website-website yang menawarkan user content creation ya, UCC ini. Misalnya website yang bisa mengumpulkan user content generator, bisa mengumpulkan tulisan-tulisan dari penggemar-penggemar atau dari misalnya kebetulan saya punya grup yang isinya para penulis artikel sepak bola di fandom Indonesia itu ya. Nah, itu user content creation, artinya di situ kami secara rutin bisa menampilkan tulisan-tulisan kami untuk kemudian dinikmati oleh banyak orang di luar sana melalui jaringan internet. Kemudian tulisan-tulisan itu dipublish lewat sosial media, lewat Twitter, Instagram, Facebook, sehingga semakin banyak orang yang baca tulisan-tulisan kami, artikel-artikel tentang sepak bola yang tidak hanya berisi tentang analisa pertandingan kan gitu ya. Dan kemudian ketika semakin banyak orang yang membaca tulisan-tulisan kami tersebut,
maka aktivitas e-commerce itu juga terjadi karena kami di situ memang tidak full menjual produk ya, meskipun ada jualannya juga yaitu buku-buku sepak bola, tetapi kami juga memberikan layanan entertainment, hiburan dan analisa-analisa tentang sepak bola. Ya, jadi sosial teknologi ini semakin mendukung terjadinya e-commerce di era sekarang ini, apapun bentuk e-commerce-nya. Nah, ini adalah 8 fitur unik yang dimiliki oleh teknologi e-commerce, di mana 8 fitur ini memang pada akhirnya membuat e-commerce itu menjadi berbeda jika dibandingkan dengan aktivitas perdagangan secara konvensional. Oke, kemudian berikutnya kita akan masuk dalam konteks digital market dan digital goods ya. Yang pertama yang mau saya bagikan adalah the internet has created a digital marketplace where millions of people all over the world can exchange massive amounts of information directly, instantly, and free. Ya, jadi sekarang ini semakin banyak marketplace berbasis digital, berbasis internet, pasar-pasar digital itu makin banyak, sehingga orang bisa saling bertukar informasi secara semakin intens, ya, secara lebih cepat dan free kan gitu ya. Kita juga bisa membandingkan marketplace yang ada di Indonesia itu juga semakin banyak kan gitu ya. Dulu hanya ada OLX, kemudian sekarang ada Lazada dan kawan-kawannya. Nah, yang menarik adalah internet itu mengurangi asimetri informasi. Ya, maka Loudon mengatakan the internet reduces information asymmetry. Apa sih information asymmetry? An information asymmetry exists when one party in a transaction has more information that is important for the transaction than the other party. Jadi yang namanya informasi yang asimetris itu adalah ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak yang lain pada transaksi tersebut. Jadi kandungan informasi yang dimilikinya nggak seimbang, itu yang namanya informasi asimetri. Nah, internet itu mengurangi hal itu. Kenapa? Karena sekarang ketika kita menggunakan internet, informasi antara pembeli dan penjual itu kan bisa sama besarnya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya internet, kualitas informasi, kandungan informasi yang dimiliki antara pembeli dan penjual itu sekarang bisa dikatakan simetris. Kenapa simetris? Karena dengan internet, informasi itu kan bisa semakin banyak tersedia. Bahkan saya sebagai pembeli pun dapat mengetahui informasi yang lengkap sebenarnya harga barang yang mau saya beli itu di pasaran harganya berapa. Bisa kita bandingkan dengan lebih mudah seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, apa sih karakteristik unik dari pasar digital? Ya, maka di sini yang saya highlight adalah digital markets provide many opportunities to sell directly to the consumer by passing intermediaries such as distributors or retail outlets. Jadi salah satu yang unik dari pasar digital itu adalah memberikan kesempatan untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen tanpa harus lewat distributor atau retailer. Bisa kita bandingkan dengan market-market dengan pasar-pasar yang tradisional, kan biasanya ada distributornya ya. Jadi kalau produsen mau jual barang ke konsumen harus lewat distributor dulu, dari distributor nanti masuk ke retailer, masuk ke agen-agen penjualan tertentu ya kan? Baru sampai ke tangan konsumen. Seperti gambar ini. Efeknya apa? Efeknya harga sampai di konsumen itu menjadi jauh lebih mahal karena harus lewat beberapa
bagian. Sementara kalau sekarang dengan menggunakan digital market, konsep digital market atau pasar digital, dari produsen bisa langsung ke konsumen sehingga harga barangnya pun juga bisa jauh lebih murah. Eliminating intermediaries in the distribution channel can significantly lower purchase transaction cost. Jadi menghilangkan intermediari atau pihak-pihak perantara ini, ketika pihak perantara ini hilang, maka cost itu bisa menjadi lebih rendah, dan kalau cost itu menjadi lebih rendah, maka harga barang ke konsumen juga bisa lebih rendah. Nah, ini kalau kita mau membandingkan antara digital market dengan traditional market ya, antara pasar digital dengan pasar tradisional. Ada beberapa poin yang bisa kita bandingkan. Misalnya information asymmetry. Asimetri informasinya menjadi lebih berkurang sebenarnya ya kalau lewat pasar digital. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, pihak pembeli pun bisa mencari informasi yang lengkap juga terkait dengan harga barang yang mau dia beli kan gitu ya. Jadi kandungan informasi yang dimiliki antara penjual dan pembeli sekarang sudah cenderung seimbang. Search cost-nya lebih rendah, ini yang tadi saya sampaikan. Ketika kita mau mencari barang, kalau lewat pasar digital kan nyarinya gampang. Misalnya, saya pengen beli Hot Wheels edisi khusus. Ya saya tinggal cari aja di beberapa pasar-pasar digital, kemudian saya bandingkan harganya satu persatu gitu kan. Itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan kalau menggunakan pasar tradisional. Saya mau beli mobil-mobilan, saya harus datang ke toko yang satu, terus datang lagi ke toko yang lain, saya bandingkan harganya, akhirnya nanti memutuskan mau beli di toko yang mana, harus ke sana lagi. Search cost-nya tinggi. Transaction cost-nya lebih rendah. Ya, kenapa? Karena kalau kita belanja secara digital kan ya tetap ada transaction cost-nya, misalnya ongkos kirim gitu ya. Tetapi itu tetap jauh lebih murah daripada misalnya barangnya ada di luar kota, saya harus keluar kota secara fisik. Itu butuh tiket, butuh waktu, dan lain sebagainya. Tapi kalau barangnya di luar kota, saya beli secara digital kan tinggal saya ganti ongkos kirim, katakanlah 19.000 atau 20.000, barang sudah sampai di tempat saya. Dan masih banyak lagi perbandingannya antara pasar digital dengan pasar tradisional. Nah, kemudian kita bicara tentang digital goods. Terakhir untuk video ini, bagaimana sih kita membandingkan antara digital goods dengan traditional goods gitu ya. Barang-barang digital itu mempunyai keunikan-keunikan tertentu. Ya. Misalnya dari sisi pricing, dari sisi harga. Untuk digital goods, pricingnya more variable. Kalau dari traditional goods itu fix ya, based on unit cost. Jadi kalau barang tradisional yang bukan digital, itu harga barangnya itu tetap nih. Ya. Karena mereka menghitungnya dari cost per unit. Tetapi kalau barang digital, itu bisa sifatnya bundling. Artinya harganya itu bisa dibuat lebih murah ketika barang digital ini dikemas, dijadikan satu paket dengan barang digital lainnya. Contoh misalnya kalau download game, ya kan, ketika kita mendownload game digital itu bisa jadi ya nanti ada model bundling. Ya. Dengan harga tertentu kita bisa download 2 game sekaligus misalnya. Bandingkan kalau saya beli game PS secara fisik gitu, itu kan harganya per kaset, fix itu harganya. Kemudian inventory cost-nya lebih rendah karena memang barang digital itu tidak membuat perusahaan harus menumpuk banyak sediaan kan gitu ya. Sementara kalau barang tradisional itu kan biaya inventory-nya sangat tinggi. Kemudian copying cost-nya approximately zero. Barang digital itu kalau mau di copy kan lebih mudah ya. Maka kita pun bisa mengcopy barang digital dengan lebih mudah sebenarnya. Maka di sini disebutkan copying cost-nya mendekati nol, ya karena nggak ada biaya untuk mengcopy barang itu. Walaupun ada ya biaya penggandaannya sangat murah.
Bandingkan dengan barang yang tradisional, barang yang non digital itu penggandaannya biayanya kan tinggi. Misalnya mau beli buku, bukunya difotokopi misalnya, kan juga jauh lebih mahal daripada kita menggandakan e-book. Jadi ini adalah beberapa ciri yang membedakan antara digital goods dengan traditional goods. Bahwa digital goods itu lebih mudah dicopy, lebih mudah digandakan, biaya penggandaannya tidak tinggi, biaya inventorinya rendah, kemudian pricingnya untuk harganya bisa bervariasi, bisa ditawarkan secara paketan, tidak harus selalu fixed cost, fixed price, tidak harus selalu fixed price. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang sebenarnya prinsip-prinsip bisnis dan model pendapatan e-commerce itu ada apa saja. Maka pantau terus di channel ini, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.